masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif bersama saya Fatanisa dan Miss Inaya dari Pustek Serpong Tangerang Selatan. Dan di rumah, kakak ingatkan adik-adik dapat bertanya langsung melalui telepon, SMS, ataupun mengirimkan pertanyaan melalui Facebook. Langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Miss Inaya. Oke, kita lanjut ke bagian sub pokok dari teks ya, yang membahas tentang informasi faktual. Nah, faktual itu kan fakta, informasi itu adalah rincian atau data ya. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan informasi faktual? Ya, kita harus tahu dulu adik-adik, informasi faktual ada informasi yang ditanyakan tertera, jelas dalam teks, diperoleh dengan cara melihat sekilas atau membaca dengan cepat. Nah, informasi faktual itu didapatkan dengan cara membaca cepat atau membaca sekilas. Kalau dalam bahasa Inggris adalah skimming, ya, dimaksud dengan skimming. Kalau tadi kan kita ketika mengetahui inti dari ini, kita menggunakan metode scanning. Jadi membaca awal satu-satu dari awal sampai akhir. Nah, untuk mendapatkan informasi faktual kita menggunakan teknik skimming atau membaca cepat, ya. Oke, kemudian yang kedua merupakan jawaban pertanyaan dengan kata tanya. Nah, ini informasi faktual biasanya menanyakan siapa, ya, who, and then where, di mana, kemudian when, kapan, kemudian what, apa, and how, bagaimana. 5W18. Biasanya dikenal dengan 5W1H ya. Itu biasanya menanyakan tentang informasi faktual yang ada pada teks. Oke, kita lanjut saja. So, ini ada teks ya. Teks tentang yang menanyakan tentang informasi faktual. Okay, I read or you read? Maybe I'll read the question. Okay, I read the text. Okay, first. The coconut palms are grown throughout the tropical world. They are for decorations as well as for its many culinary and non-culinary uses. Every part of the coconut palm has some human uses. The coconut meat is edible and used with hot water or milk. Coir, or the fiber from the husk of the coconut, is used extensively in horticulture. Oke, kita bahas dulu ya vocabulary yang relevan, yang harus ada diketahui tentang teks ini. Oke. Ada coconut palms, ini adalah pohon palm ya. Pohon kelapa. Oke, pohon kelapa, palm ya. Kemudian ada decorations, dekorasi, kemudian ada culinary. Culinary adalah sesuatu kata benda ya, sesuatu yang berhubungan dengan masakan ya, atau makanan. Kemudian ada husk, artinya husk itu artinya apa ya? Hasil kelupasan kulit ya, hasil kelupasan. Kemudian ada horticulture, artinya pertanian. Oke, itu saja mungkin. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya. Iya. What is the main idea of the paragraph? Nah, kalau kita berbicara dengan main idea, berarti yang harus digunakan adalah bisa previewing, bisa scanning ya. Oke, main idenya kita lihat jawaban yang betul ya dari pertanyaan di situ adalah yang A. The coconut has a lot of advantages. Okay, the coconut palms are grown throughout the tropical world. They are for decoration as well as its many culinary and non-culinary use. Nah, ini pada kalimat yang kedua, many culinary and non-culinary uses. Kegunaan kulineri atau masakan ya, untuk makanan, dan kegunaan yang tidak berhubungan dengan masakan atau makanan. Oke, kita langsung ke pengertian dari main idea. What is main idea? Main idea is the central thought of a passage and it helps readers to remember important information from the text. Nah, jadi main idea adalah inti pikiran utama, pikiran pokok ya, kalau dalam bahasa Indonesianya ya, pikiran pokok dari bacaan, dan ini membantu
membaca untuk mengenal informasi-informasi penting dalam teks tersebut. Oke, itu adalah pengertian dari main idea. Oke. Dan kita lanjut pembahasan soal selanjutnya, Bu. Oke. I think Nisa, would you please read this? Okay. Okay. People who drink alcohol usually find they have to make many trips to the bathroom. That's because alcohol decreases the kidney's ability to absorb water. About 10% of the alcohol is removed through urination and breathing. The life processes that rest of the alcohol, breaking it down into Acetic acid. Water, and carbon dioxide. It takes the average person 1 hour to rid his body of a 12 ounce can of beer, but if more beer than that has been consumed during that time, the body will fall behind. Oke, kita langsung ke vocabulary that relevant to the text. Oke, let's see then. Ada bathroom, artinya Kamar mandi. kamar mandi. Ada kidney, artinya ginjal. Oke, kemudian ada absorb water. Absorb artinya menyerap. Nah, menyerap air ya. Fungsi dari ginjal adalah menyerap air. Kemudian ada breathing. Breathing artinya bernafas. Oke, that's all I think ya. Yes. Kita go back to the exercise ya. Number 7. What is the main idea of the paragraph? Nah, main idea-nya apa sih ya? Nah, main idea adalah pikiran pokok dari teksnya. Biasanya sih sebenarnya ada pada, kalau dalam teks bahasa Inggris biasanya ada pada awal kalimat, maka menggunakan metode previewing. Tetapi ada juga yang harus menggunakan metode scanning, dibaca dari awal sampai akhir. Untuk yang teks yang pendek ya. Kalau misalnya untuk yang panjang, sepertinya previewing is the best method to find the main idea. Okay, let's check the answer. Jawabannya adalah B. Those who drink alcohol will go to the bathroom more times. Nah, kenapa? Okay, let's see. Mana cluenya? Nah, people who drink alcohol usually find they have to make many trips to the bathroom. Nah, jadi kita menggunakan metode previewing, artinya membaca pada awal kalimat dari teks. Nah, itu fungsinya untuk membaca jika adik-adik menemukan bentuk teks yang panjang. Kecuali kalau misalnya kita menemukan teks yang pendek, kita bisa menggunakan metode scanning, dibaca dari awal sampai akhir. Itu biasanya terdapat pada tengah-tengah, awal atau terakhir ya. Oke. Nah, kita lanjut kepada indikator yang selanjutnya. Menyusun kalimat acak menjadi teks yang padu berbentuk prosedur teks. Nah, ini adalah bentuk soal yang menyusun ya, arrange the words into a good sentences. Oke. Ini masih acak ya, masih random sekali. Oke, let's read one by one. I'm first and then second you turn ya. Okay. Again, the first one. She sewed the clothes carefully using a sewing machine. And then, mother made a dress for Nadia last week. Nadia looked very happy on her new dress. First, mother took the measurement of her waist. Then, she made a pattern of the dress. After that, mother cut the pattern using a pair of scissors. Oke, kita masuk ke vocabulary yang ada langsung pada teks tersebut ya, Miss. Kita lihat ada sew, verb ya, kata kerja yang artinya menjahit. Sew. Kemudian ada clothes, artinya pakaian, bisa itu celana, kaos, baju, rok, dan sebagainya. Kemudian ada sewing machine, artinya mesin jahit. Itu masih traditional machine ya. Nah, ini adalah lebih modern ya, more modern. And then waist, artinya pinggang. Itu adalah bagian yang diukur dahulu ketika menjahit. Kemudian ada pattern of dress, itu pola bajunya seperti apa.
Kita kembali ke soal. So, the question is, arrange these sentences into a good paragraph. Oke, kita lihat. Nah, ini ya semuanya dari berawal dari 2 ya. Kita lihat ya. Mother made a dress for Nadia last week. Nah, ini adalah kalimat yang sudah betul ya awalnya. Kemudian kita lihat lagi jawabannya. Yang betul adalah yang C. Oke, first mother took the measurement of her waist. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana dia menjahit sebuah baju. Kemudian yang 5, then she made a pattern of the dress. Kemudian dia membuat pola bajunya. Kemudian yang 6, after that mother cut the pattern using a pair of scissors. Setelah itu ibu menggunting pola yang menggunakan sepasang gunting ya, gunting saja sebenarnya, karena gunting itu memiliki pattern yang kembar, maka dibacanya a pair of scissors. And then she sewed the clothes carefully using a sewing machine. Dia menjahit pakaian secara hati-hati menggunakan mesin jahit. And then the last is Nadia looks very happy on her new dress. Nadia terlihat sangat senang ketika melihat baju barunya yang sudah dijahit sama ibunya. Dan ya. saat ini sudah ada pemirsa yang bertanya melalui SMS dari nomor 08575521 sekian yang menanyakan cara mudah menghafal vocabulary dalam persiapan ujian. Iya. Cara mudah menghafal vocabulary untuk persiapan ujian. Cara mudah menghafalkan vocabulary. Nah, kita pasti kalau namanya ujian, kita harus tahu dulu indikator atau kisi-kisi yang diberikan oleh sekolah ya, apa saja. Nah, kalau misalnya kalau misalnya adik-adik sudah tahu tentang apa teksnya dan konteksnya tentang apa, maka otomatis adik-adik harus mengetahui atau menghafalkan vocabulary yang relevan dengan kisi-kisi yang diberikan oleh sekolah atau guru ya, guru yang bersangkutan, guru bahasa Inggris yang bersangkutan. Ketika misalnya membahas tentang procedure text, how to make a cake, ya berarti vocabulary yang harus dihafalkan adalah tentang masakan, alat-alat masak dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Jadi juga harus rajin-rajin membaca dan memperhatikan konteksnya seperti apa gitu. Iya, sangat menarik sekali pembahasan kita pada hari ini ya Bu ya. Iya. Selain itu tadi untuk membahasnya kita akan membahas kuis terlebih dahulu adik-adik. Seperti yang sudah kakak sampaikan bahwa di akhir segmen nanti akan ada kuis si kuadran. Saat ini sudah ada kakak Irfan. Halo Kak Irfan. Halo Misina. Halo Irfan. Apa kabar Irfan? Baik sekali, dan tentunya siap buat bagi-bagi hadiah buat adik-adik di rumah tentunya. Iya. Bagaimana soalnya? Apakah mudah atau pasti bisa dijawab untuk adik-adik yang memperhatikan ya? Pastinya buat adik-adik yang memperhatikan tentunya. Oke. Baik, terima kasih Kanisa. Baik adik-adik, ini dia kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo adik, kita bertemu lagi dalam acara kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Senang sekali Kevin bisa kembali lagi menjumpai adik-adik tentunya. Dan langsung saja kita bacakan soalnya. Which one is the goal of the procedure text? A. How to grow radish. B. How do you go to school? Langsung saya telepon di 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Karena tentunya ada hadiah menarik persembahan dari televisi edukasi yang adik-adik bisa bawa pulang. Yang bisa menjawab tentunya dari pertanyaan Kevin kali ini. Dari penelpon, halo si kuadran. Halo si kuadran. Halo si kuadran. Iya. Iya, halo si kuadran, passwordnya? Cerdik, cepat, cermat, ceria. Iya, betul. Dengan siapa di mana? Dengan Mechan di Gorontalo. Mechan di Gorontalo. Oke, langsung saja apa jawabannya? A atau B? B. B? Yakin? Ya, iya yakin. Yakin? Yakin. Aduh, masih sayang sekali masih kurang tepat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang A, yang how to grow radish. Tidak apa-apa, masih bisa ikut di Squadron di lain kesempatan. Baik, sekian acara kuis Squadron, kita kembalikan ke Kanisa. Silakan Kanisa. Terima
kasih kepada Kak Irfan, dan untuk Meichan jangan bersedih hati juga untuk adik-adik di rumah karena masih ada kesempatan lain untuk memenangkan kuis Si Kuadran. Dan langsung saja kita masuk kepada kesimpulan dari pembahasan pada kali ini. Kesimpulannya kita kan tadi sudah membahas tentang short message, procedure, and report ya. Tapi yang diutamakan adalah procedure and short message. Nah, untuk mengungkapkan short message dan menulis short message itu harus menggunakan kalimat yang jelas, lugas, dan sederhana. Kemudian untuk yang procedure text harus ada diketahui bahwa procedure text adalah bentuk teks yang membahas tentang bagaimana cara membuat, mengarahkan, atau untuk mengoperasikan sesuatu atau berupa manual dan sebagainya. Itu saja yang akan saya sampaikan. Jangan lupa tentang kriteria, tentang aspek-aspek seperti informasi faktual, main idea itu akan biasanya selalu ditanyakan pada teks-teks berbentuk keduanya, short message dan procedure. Iya, jelas sekali ya kesimpulan pada pembahasan hari ini. Dan demikianlah adik-adik yang dibahas pada hari ini. Terima kasih karena adik-adik telah menyaksikan. Juga terima kasih kepada Bu Inayah. Untuk adik-adik yang sudah memasuki liburan, tetap semangat belajar. Saya Fatanisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik dan sampai jumpa.